silakan dok. Tadi mengenai pertanyaan gigi susu ya. Jadi kalau gigi susu seperti ini, memang kami anjurkan supaya giginya segera dibawa, giginya segera dicabut, supaya giginya itu bisa bisa tumbuh ke tempat yang semestinya. Tuh. Karena ini kalau gigi seperti ini, gigi susunya tuh tidak akan bisa lepas sendiri karena dia tidak berada tepat di bawah gigi yang mau diganti. Kalau gigi permanen itu letaknya pas di bawah gigi yang mau diganti, kan dia kan lama-lama akar gigi ini resorpsi sehingga dia goyang. Tapi kalau gigi ini tidak tepat di bawah akar, di bawah gigi susu yang mau diganti, itu resorpsi akar giginya nggak maksimal, sehingga giginya tuh masih kencang, tapi gigi permanennya sudah tumbuh dan makin lama dia akan makin keluar lebih besar. Jadi kalau sudah lebih banyak yang sudah keluarnya lebih tinggi, dia akan jadi permanen di belakang tumbuhnya seperti itu. Jadi kalau seperti ini, kalau ada mom atau melihat gigi anak seperti ini, mendingan gigi dibawa ke klinik supaya gigi susunya ini diambil, sehingga gigi permanennya akan tumbuh ke tempat yang semestinya. Oke, baik. Nah, ada kasus juga tuh dok, pernah dengar kalau saat mencabut gigi itu kadang ada yang ketinggalan akarnya, itu gimana ya dok ya? Akar gigi tertinggal. Oh, kalau gigi anak-anak kayak enggak deh. Kalau gigi anak-anak tuh kadang orang tua merasa ini gigi anaknya tertinggal karena kenapa yang dicabut cuma sedikit gitu kan. Jadi waktu kita cabut giginya, lah kok giginya akarnya tinggal separoh. Dipikirnya gigi yang separohnya ketinggalan. Nah, seperti itu ternyata tidak. Kalau gigi anak itu terjadi resorpsi pada akarnya. Jadi akarnya tuh memendek karena gigi permanen itu mau tumbuh ke atas. Seperti itu. Jadi kalau gigi anak itu kalau dicabut dan ternyata akar giginya tuh tinggal separuh atau tinggal 3/4 tidak utuh, itu sebenarnya tidak usah takut kalau giginya tertinggal karena memang sudah terjadi resorpsi pada akarnya. Oke, baik. Jadi bukannya tertinggal ya dok? Karena memang Nah, kecuali gigi dewasa. Kalau gigi dewasa dicabut kok yang terlihat cuma separuh atau 3/4, itu masih ketinggalan di dalam. Tapi kalau anak-anak, walaupun giginya tidak utuh, itu giginya pasti nggak ada ketinggalan. Oke, kalau gigi anak-anak itu kenapa disebut gigi susu ya dok ya? Karena dia bentuknya, dia warnanya putih. Putih. Kalau gigi anak kan putihnya tuh putih bersih seperti susu. Gigi susu karena akan kalau sudah diganti gigi susu, kan kadang orang tua gini, dok, anak saya waktu anak-anak giginya bagus, putih, bersih. Itu giginya tumbuh kenapa jadi kuning ya? Seperti itu. Dan sebenarnya nggak kuning, tapi gigi dewasa atau gigi permanen itu dia warnanya itu pasti lebih kuning daripada gigi susu. Kayak jadi memang itu putih gitu ya dok ya? Putih kecil. Betul. Nah, kalau penyebab bau mulut itu apa ya dok ya? Boleh dijelaskan dok? Kalau bau mulut itu macam-macam Mbak penyebabnya. Jadi bisa jadi ini ada macam-macam ya. Ini penyebab bau mulut itu bisa gara-gara giginya banyak yang berlubang. Kalau gigi banyak berlubang kan otomatis banyak makanan yang bisa masuk ke dalam soket giginya. Yang kedua, karang giginya banyak. Kalau karang gigi juga bisa menyebabkan gigi itu jadi bau gitu. Jadi sebenarnya ada paling dua penyebab itu yang paling mendominasi ya. Kalau gigi anak-anak kok terciumnya lebih bau karena yang pertama dia gigi yang berlubang, kedua ada karang giginya. Seperti itu. Nah, kalau untuk lidahnya itu juga bisa menyebabkan bau, dok? Jadi kita harus juga membersihkan lidah ya, selain membersihkan gigi. Pembersih lidah juga, karena kan sisa-sisa makanan tuh bisa masuk ke dalam lidah yang tubulusnya kecil-kecil itu. Oke, baik-baik. Nah, kalau anak-anak nih dok, untuk pertanyaan selanjutnya ya, anak saya usianya 2,5 tahun nih dok, masih suka ngemut jempol.
mau tidur biasanya selain ngempeng, anak-anak juga kan biasanya suka ngemut jempol nih. Itu apa pengaruhnya terhadap struktur gigi ya dok ya? Kalau anak-anak suka suka ngemut itu kalau setengah tahun sebenarnya masih bisa di apa dihindari. Jadi mungkin ya Giginya. supaya jadi kebiasaan. Jadi karena gini, mengemut itu dia menyebabkan nanti rahang itu menjadi sempit. Kalau rahang menjadi sempit, jadi gigi itu jadi lebih maju. Jadi efek mengunyah mengempeng atau untuk mengemut jari itu dia bisa menyebabkan rahang itu menjadi sempit. Nah, kalau rahang sempit itu jadi nanti gigi-gigi tersusunnya juga kurang bagus. Jadi kalau bisa kalau masih 2,5 tahun bisa itu supaya jangan menjadi kebiasaan. Oke baik. Oke Mams di rumah ingat pesan dari Bu Dokter Leli. Jadi kalau kita anak-anak kita ada terbiasa mengisap jempol itu mungkin bisa diarahkan ya dok ya supaya nanti struktur giginya setelah dewasa itu bisa jadi lebih baik ya dok. Enggak nanti dia menyempit rahangnya jadi sempit. Nah, kalau untuk ini dok kan pertumbuhan gigi anak itu beda-beda ya. Maksudnya ada bayi yang cepat nih tumbuh giginya atau ada bayi yang belum numbuh giginya dan lama gitu. Itu gimana dok? Itu dari apa ya? Apakah kurang vitamin waktu ibunya di kandungan atau bagaimana dok? Enggak sih, kalau kalau anak-anak tuh masing-masing tuh ada keunikan tersendiri. Jadi ada yang anak-anak ada yang giginya kok bisa cepat sekali ya dok, yang ini enggak. Tapi selama ada benihnya kita nggak perlu khawatir. Cuma untuk gigi anak-anak yang lebih cepat tumbuh, berarti kita harus lebih waspada, harus lebih hati-hati dalam menjaga kesehatan giginya supaya giginya tuh nggak karena cepat keluar, dia jadinya lebih cepat rusaknya karena tidak dirawat dengan baik. Gitu. Oke, pertanyaan lagi nih dok nih. Kalau gigi anak-anak itu kan sering goyang ya, mungkin mau ganti. Nah, dan goyang itu kadang-kadang nggak cuma satu nih, suka barengan nih dok. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, atas atau bawah. Nah, itu kalau saat dicabut boleh berbarengan atau memang saat kita datang ke klinik nanti dokternya satu dulu gitu, satu-satu dulu atau bagaimana dok? Nah gini Mbak, gigi goyang pada anak ini kan gigi umur gigi itu berganti. Jadi ada umur Betul. dari umur sampai 7 tahun, 7 sampai 8 tahun tuh ada gigi-gigi apa aja yang ganti seperti itu. Jadi kalau gigi goyang pada anak itu kita lihat goyangnya kenapa gitu. Jadi ada gigi yang sudah goyang itu karena gigi permanennya sudah mau tumbuh, itu kita ambil giginya. Apalagi kalau sudah terlihat gigi permanennya itu sudah hampir keluar. Nah, itu gigi-gigi yang goyang itu dilepas supaya gigi permanennya tumbuh. Tapi ada juga gigi yang goyang karena infeksi, bisa juga giginya goyang itu karena karang giginya banyak juga bisa. Jadi giginya tuh jadi goyang. Seperti itu. Kalau gigi yang goyang karena infeksi, karena terjadinya radang pada gusi, itu tidak harus dicabut kalau belum waktunya. Jadi walaupun sudah goyang, iya. Jadi kalau walaupun sudah goyang, kita lihat, waduh, ini ternyata gigi apa nih? Oh, gigi kelima misalnya. Waktu gigi kelima tumbuhnya masih umur 10, umur 11, itu kita tahan untuk dicabut. Jadi kita rawat giginya supaya dia bisa dicabutnya itu sesuai dengan umur gigi yang akan digantikan nanti. Jadi posisinya tepat. Jadi kalau misalnya kita terlalu cepat untuk mencabut gigi, itu nanti seperti ruangan tanpa ada ruangan kosong yang tidak berpenghuni seperti itu. Jadi gigi-giginya itu bisa bergeser. Jadi pada waktu gigi permanennya mau tumbuh, itu ruangannya sudah ditempati oleh gigi-gigi sebelahnya. Jadi kalau untuk jadi anak-anak, kalau misalnya walaupun dia lubang, itu kita tambal aja. Kalau misalnya infeksi, kita rawat giginya sehingga dicabutnya itu sesuai dengan waktu gigi permanennya itu mau tumbuh supaya menempati ruangan yang ada. Jadi
Kalau belum waktunya dicabut, walaupun dia sudah goyang, itu jangan, ini cabut aja dok, itu jangan dilakukan karena Soalnya kan kadang-kadang kalau anak-anak kasihan ya dok kalau sakit gigi gitu, jadi nggak mau makan, nggak mau main. misalnya masih umur 7 tahun, giginya sakit, sama kadang ada orang tua, udah daripada sakit gigi cabut aja, umurnya masih 7 tahun, padahal nanti gigi itu tumbuhnya masih umur 10 tahun, akan berarti 3 tahun ini kan kosong Ya, itu jadi ruangannya itu bisa ditempati sama kiri kanan giginya itu bisa bergeser menempati ruangan yang kosong itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus anak-anak kalau gigi itu walaupun sisa akar pun itu mungkin dipertahankan karena dia tuh kayak mempertahankan ini ruang saya loh. Jadi ada gigi akan tumbuh di bawah saya seperti itu. Jadi dia nggak harus dicabut. Yang penting kita menjaga kebersihan mulut. Biasanya kan, aduh dok ini jelek banget sih giginya gigis kecil-kecil, giginya tinggal akar-akar semuanya. Cabutin aja biar bersih. Nah, gitu itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi walaupun tinggal akar, kita jaga tetap kebersihan mulutnya, sikat gigi yang bersih, oral hygiene-nya bagus. Itu nggak akan bikin masalah sampai memang waktunya gigi itu harus diganti. Jadi jangan cepat-cepat dicabut. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih dok dari Endra Slia. Hai dokter, usia berapa anak-anak boleh memakai behel dok? Kalau anak-anak pakai behel itu sebenarnya gini, kita lihat kasusnya. Jadi ada kasus anak itu seperti gini, kalau dia kelas 3 itu gigi rahang bawahnya itu lebih maju daripada rahang atas, atau giginya itu seperti akibat apa ngemut jempol itu rahangnya menyempit, itu ya rata ya dok. Menyempit dia kayak paruh burung, itu biasanya kita segera bisa memasang ortonya itu atau memasang behel itu memperbaiki struktur rahangnya. Tetapi kalau misalnya gigi itu cuma berjejal atau tidak rapi, itu biasanya kita biarkan aja giginya tumbuh dulu semuanya, baru setelah itu dirawat ke posisi yang benar. Kenapa gigi anak-anak itu tidak terlalu kita anjurkan cepat-cepat? Karena memasang behel itu satu, itu memerlukan kebersihan yang lebih bagus. Jadi anak-anak kalau sikat gigi otomatis dia harus lebih bersih, lebih lama. Ya ada waktu gigi itu ditarik itu pasti ada rasa sakitnya. Nah, kalau anak-anak itu belum siap, itu kayaknya kasihan gitu. Jadi dari segi kebersihan dia belum maksimal membersihkan giginya, dari segi untuk rasa sakitnya juga belum. Jadi kita melihat untuk kalau memasang behel ini kita melihat untuk urgennya. Jadi seberapa keparahan sehingga anak ini harus segera dipasang behel. Tapi kalau misalnya anak itu cuma giginya nggak rapi atau protrusif giginya maju atau giginya jarang-jarang, itu mungkin kita tunggu sampai usianya itu sudah cukup. Jadi anak itu pada waktu dipasang behel dia enjoynya itu dia nggak ngerasa sakit, dia nggak ngerasa pakai behel ini menjadi beban bagi dia, dan terlebih dia sudah bisa membersihkan kebersihan mulutnya sendiri. Jadi jangan sampai pasang behel giginya jadi banyak lubangnya karena dia belum bisa membersihkan giginya. Gitu. Ya, jadi kita usia kali ya dok ya, bisa ya dok ya. Kalau paling bagus tuh pada waktu giginya semua sudah keluar. Jadi semua gigi sudah ganti dengan yang permanen, dan anaknya sendiri yang harus sudah siap. Jadi jangan orang tuanya kepingin anaknya giginya rapi, anaknya giginya bagus. Kita yang begitu antusias anaknya pasang behel, itu juga kurang bijaksana. Jadi harusnya anaknya sendiri juga harus sudah open, sudah siap untuk dirawat giginya sehingga nanti menjalaninya itu enjoy. Oke, baik. Jadi mungkin seusia-usia 10 tahun mungkin ya, anak SD ya dok, sudah ya. Kalau anak 10 tahun tuh belum gigi permanennya belum keluar semua, Mbak. Jadi belum dia semua. Belum, itu paling biasanya paling itu sih 15. Dan itu juga tergantung kasusnya kita lihat.
Oke, Dok, ada pertanyaan yang masuk lagi nih dari Prika.wn nih. Dokter, mau tanya, kalau untuk anak di bawah 5 tahun, apakah boleh atau tidak nih memakai dental floss? Kalau dental floss itu sebenarnya gini loh, ya kalau eh, dental floss tuh bagus karena kan dia maksimal ya membersihkan untuk sela-sela giginya. Cuma pemakaian dental floss itu juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai membersihkan gigi dental floss udah hati-hati, dia mengenai gusinya. Kadang-kala kan seperti itu. Maunya bergiginya yang bersih, tapi karena giginya kecil gitu kan, jadi malah kena ke gusinya, jadi berdarah. Nanti jangan malah menyebabkan radang pada gusinya. Jadi kita lihat kebutuhannya aja. Kalau misalnya gigi anaknya kok kayaknya di tengah-tengahnya kurang bersih, kita kasih pakai dental floss, it's okay, boleh. Cuma nanti pemakaiannya hati-hati supaya jangan sampai dental floss itu malah mengenai gusi pada anaknya. Oke, jadi memang orang tuanya sendirilah yang harus berhati-hati dan harus tahu nih anaknya ini kondisinya seperti apa nih. Tapi nggak bisa diam malah sakit yang lain ya dok ya. Anaknya sendiri nggak bisa diem, terus giginya kan kecil-kecil gitu. Jadi maunya kita bersih maksimal, tapi gara-gara nanti malah gusi, malah gusinya malah jadi nggak bagus gitu. Oh baik. Jadi kalau Oke anak-anak sih aku dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, boleh dok? Untuk pasta gigi anak-anak nih dok, untuk yang usia di bawah 5 tahun, itu bagusnya memakai pasta gigi yang mengandung apa dok? Apakah sama dengan kandungan pasta gigi dewasa dok? Kalau anak-anak itu biasanya sudah ada pasta gigi khusus anak-anak ya. Jadi pasta gigi anak-anak tuh fluoridnya biasanya lebih tinggi. Terus yang kedua, dia nggak pedes, ada rasanya macam-macam, ada strawberry, ada rasa Bahan dok ya. ya. Iya, karena anak-anak itu kalau sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, dia akan nggak mau lagi sikat gigi gara-gara itu. Jadi dari produser sikat gigi, pasta giginya sendiri, wah ini anak-anak tuh lebih suka yang seperti ini. Ada rasa strawberry, ada rasa jeruk, ada rasa mint juga, tapi mintnya kan yang sedikit sekali. Tapi untuk kandungan-kandungan di dalamnya itu semuanya pasti bagus, semua sudah ada fluoridnya, sudah ada bahan-bahan pembersih giginya gitu. Jadi untuk mereknya apapun itu silahkan dipersilahkan, tapi kalau bisa memang pakai pasta gigi yang memang untuk anak-anak, karena memang sudah dirancang supaya anak-anak tuh pada waktu sikat gigi dia enjoy, seneng, rasanya enak, jadi waktu suruh sikat gigi lagi dia seneng gitu. Nah kategori anak-anak itu usia berapa dok? Mungkin usia PAUD kali ya, usia anak TK ya. Kalau untuk Yang anak mana? SD itu tidak boleh ini untuk pasta gigi dewasa. Boleh, kok anak-anak ada kan ada pasien juga ini kalau sikat giginya nggak pakai sikat gigi pasta giginya punya mamanya dia nggak mau, itu oke, nggak apa-apa. Jadi kan memang gini loh, pasta gigi itu kan supaya dia lebih memaksimalkan kan. Kalau sikat gigi cuma nggak pakai pasta kan dia bersih, cuma kan kalau dengan adanya pasta kan ada bahan-bahan pembersih, penguat gigi, penguat gusi yang bagus. Jadi tapi kalau anak-anak itu mau pakai, anak kecil mau pakainya punya mamahnya asal dia suka, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nggak bikin nanti terus lidahnya jadi apa, giginya jadi makin rapuh, nggak akan seperti itu. Jadi disesuaikan aja. Oke, baik dok. Oke, silakan Moms. Jika ada pertanyaan lagi, boleh langsung ketik di kolom komentar kami ya Moms. Oke, sudah ada nih dok yang masuk lagi, aku bacakan ya dok. Dari Nurul, tanya dok, makanan yang bagus untuk masa pertumbuhan gigi anak apa ya dok? Kalau makanannya untuk pertumbuhan anak ya seperti ada proteinnya, ada vitaminnya, ada ya seperti empat sehat lima sempurna lah. Seperti itu. Jadi ada protein, ada vitamin, ada karbohidratnya, seperti itu. Itu sudah cukup sehat lima sempurna ya, termasuk susu ya. Susu juga kan ada kandungan untuk tulang ya dok ya. menyempurnakan. Kan, betul. Nah, aku juga ada pertanyaan nih dok. Kalau untuk membersihkan karang gigi nih untuk anak-anak itu baiknya setiap berapa kali ya dok ya? Range waktunya, apakah 3 bulan atau sebulan sekali dok? Sesuai kebutuhan. Jadi anak-anak itu kalau
dia pembersihan giginya bagus, itu jarang anak-anak tuh sekarang giginya jadi banyak seperti orang dewasa, tuh jarang banget. Tapi kalau dia pembersihan giginya kurang bagus, baru dia mulai karang giginya itu baru ada. Jadi untuk kita lihat berapa bulan sekali, itu kita melihat kondisi anaknya. Jadi kalau anaknya kok masih giginya bagus, ya nggak harus berapa bulan. Tapi kalau pas waktu dia memang dianjurkan anak-anak itu memang periksa gigi secara rutin. Jadi pada waktu kita lihat, waduh nih karena giginya sudah ada nih, kita bersihkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau anjurannya 6 sampai setahun sekali kita lihat, itu sekaligus kita lihat ada nggak nih bolong atau lubang-lubang gigi yang baru, terus bagaimana kebersihan mulutnya, bagaimana kebersihan gusinya. Nah, itu waktu pemeriksaan ke gigi itu semuanya kita lihat. Jadi mana yang urgent yang harus dikerjakan, kita kerjakan. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi nih yang dok yang masuk dari Ninis Tikoma. Dokter, boleh berbagi tips untuk mencegah karies pada anak dan mengatasi kalau udah terlanjur kena kariesnya gitu. Gimana nih dok tipsnya mencegah karies pada gigi anak? Mencegah karies itu yang pertama itu oral hygiene-nya bagus. Kalau oral hygiene-nya bagus itu pasti karies itu juga nggak cepet. Gimana caranya ya? Kita rajin menggosok gigi pada anak. Rajin menggosok gigi pada anak itu sudah sangat. Yang kedua itu sekarang tuh ada namanya varnis. Varnis itu dia sebagai pelapis pada gigi sehingga tidak mudah untuk menguatkan email gigi sehingga tidak mudah karies. Itu giginya seperti dilapis sama yang namanya varnis itu. Kalau misalnya anak-anak itu sudah terjadi karies, itu harus segera ditambal. Jadi jangan, aduh nih gigi anak-anak enggak apa-apa, nanti kan akan diganti yang baru. Jadi nggak apa-apa nih bolong nanti tuh akan diganti yang baru. Ya kasihan. Sebenarnya anak-anak sama dengan orang dewasa. Gigi anak kalau sudah bolong akan kena saraf. Kalau sudah kena saraf itu pasti sakit. Gigi anak juga bisa infeksi, bisa bengkak, bisa abses. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita giginya sudah bolong, walaupun dia umurnya baru 5 tahun, umurnya baru 6 tahun, itu ditambal saja karena gigi kalau sudah bolong dia nggak akan, kita udah bolong tuh sikat gigi tuh nanti giginya akan tutup sendiri tuh nggak bisa. Jadi kalau sudah bolong segera ditambal supaya tidak sampai membesar, apalagi sampai kena ke saraf. Karena sama gigi anak sama gigi orang tua itu sama, setelah dia lobang dia akan makin besar, kemudian dia akan kena saraf. Kalau gigi anak itu kalau sudah kena saraf, dia akan nangis. Padahal kalau sudah kena saraf itu perawatannya itu lebih panjang dan lebih susah. Karena dia harus satu-satu dikeluarin sumber infeksinya, dikeluarin perawatan saluran akar itu agak panjang, dan kalau anak-anak itu tidak kooperatif itu agak susah untuk bisa maksimal hasilnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pada anak-anak itu sudah mulai udah mulai bolong, walaupun masih kecil, kita tambal aja, tidak harus tunggu menjadi besar atau tidak tunggu sampai giginya akan diganti gitu. Jadi karena segera ya dok. kalau dia umur 5 tahun giginya bolong, padahal gigi itu masih baru gantinya umur 7, umur 7, 8 tahun. Kan dia akan berlubang dari umur 5 tahun sampai ke 7 tahun, 8 tahun kan makin besar, kan kasihan ke anak-anaknya. Padahal kalau misalnya 5 tahun dia bolong, kita bersihkan, ditambal yang bagus, itu sampai umur 8 tahun pada saat anak itu sudah harus ganti giginya, gigi anak itu tetap bagus. Jadi nggak akan menyebabkan dia jadi sakit gigi. Gitu. Oke. Ada lagi nih dok pertanyaan yang masuk. Kayaknya tadi sudah dijawab juga ya. Boleh dijelaskan lagi nih dok? Sejak umur berapa sebaiknya anak-anak tadi diajak ke dokter gigi katanya? Jadi kalau anak-anak diajak ke dokter gigi itu sedini mungkin gitu. Jadi ya dok, kita memperkenalkan. Jadi anak-anak diajak ke dokter gigi itu tidak langsung dilakukan tindakan. Jadi mungkin mamanya pas masih scaling atau antar papahnya periksa gigi, itu anak-anak itu kita ajak.
Wah, pertama dia cuma lihat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata nggak takut, ternyata mama aku dibersihkan nggak apa-apa. Menimbulkan dia merasa nyaman dulu terhadap alat-alat dan ruangan di sekitar ruangan klinik gigi gitu. Jadi pada waktu, jadi jangan diajak ke dokter gigi pada saat anaknya sudah lobang, sudah nangis-nangis di rumah, baru kita bawa ke dokter gigi. Dia lihat alatnya aja dia udah takut, udah nangis gitu loh, apalagi dilakukan tindakan. Nah, tapi kalau dia masih masih kecil, kita ajak memperkenalkan aja. Nanti kan dia lihat, oh ada alat-alatnya, dia lihat. Biasanya kalau saya kalau anak-anak kecil di bawah itu, nanti saya lihat kita kasih lihat ini kaca mulutnya. Jadi dia, oh ternyata nggak apa-apa, walaupun alatnya besar, walaupun kursi giginya kayaknya menyeramkan, banyak benda-benda di situ, tapi ternyata nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah mulai berani, kita mulai dudukkan dia di kursi giginya, mungkin cuma naik turun, lihat kaca gitu. Tapi saat dia harus dirawat giginya atau pada saat dia diperiksa, dia udah enjoy, dia udah nggak takut lagi, dan itu sangat bagus seperti itu. Iya betul. Ya sama seperti di sekolah juga ya dok, peranan juga sebagai seorang guru atau institusi pendidikan kan memberikan pengarahan kepada anak-anak menjaga kesehatan, juga mungkin pengenalan profesi dokter ya, profesi seorang dentis gitu kan. Jadi mereka juga bertemu seorang dokter nggak takut gitu, karena dokter kan mengobati yang sakit, membantu kita, menyembuhkan. Gitu ya. Terus kayak gini, kadang-kadang kok anak-anak nggak mau sikat gigi ya, udah biarin nggak sikat gigi, nanti giginya biar dicabut sama dokter, biarin gitu. Kadang-kadang seperti itu, ya udah nggak mau makan, misalnya anaknya ngemut gitu ya, biarin nanti giginya rusak, biarin dicabut nanti. Nah, itu seperti itu sebenarnya mungkin kita cuma nggak serius, cuma bercanda, atau supaya menyuruh anak itu biar nggak apa, tidak ngemut, cuma di pikiran bawah sadarnya kan gini, waduh kalau gitu, kalau dokter gigi itu identik dengan cabut gigi, dokter gigi itu identik dengan suntik. Jadi akhirnya dia begitu masuk ke ayo kita ke dokter gigi, dia keluar alam bawah sadarnya ke dokter gigi, di sana kan suntik, cabut gigi. Jadi hal-hal yang nggak bagus yang dia lihat. Jadi mungkin hal yang seperti itu mulai dihindari. Jadi kalau misalnya nggak mau makan, ayo dia makan, nanti giginya bolong loh. Mungkin seperti itu, tanpa harus bawa apa, Justru diberikan penjelasan. Bener, jangan nanti biar kamu ngemut, nanti gigi biar dicabut aja, biarin. Nanti gak gosok gigi. Kamu gak gosok gigi, nanti biar giginya disuntik nanti. Jadi nanti akhirnya anak itu begitu dia melihat ke dokter, dia diajak ke dokter gigi, yang ada di pikirannya itu dokter gigi itu semua yang menakutkan, yang menyakitkan, sehingga dia nggak enjoy. Jadi mungkin anak-anak tidak mulai mengeluarkan orang tua tidak mengeluarkan statement seperti itu kepada anak-anak. Jadi dokter gigi, jadi jangan sampai identik dengan cabut gigi, dengan disuntik, dengan di apa gitu. Jadi anak-anak jadi takut kan seperti itu. Jadi kadang-kala tuh hal-hal yang sepele, yang nggak pernah kita coba untuk supaya dia makan, supaya dia sikat gigi, tapi kedepannya tuh justru membuat anak itu jadi takut gitu. Betul. Nah, oke nih dok, pertanyaan yang terakhir kayaknya nih dok nih. Aku boleh minta tips nggak nih dok? Tips bagaimana menjaga kesehatan gigi, terutama nih untuk gigi anak dewasa pada masa pandemik ini nih dok. Biar kan nggak terlalu sering-sering ke dokter gigi juga, atau gimana nih dok? Boleh kasih tipsnya nih dok, silahkan. Kalau tip untuk supaya gigi kita tetap sehat, sebenarnya sangat-sangat standar. Menjaga oral hygiene yang bagus itu sangat-sangat bagus. Jadi sikat gigi yang teratur itu sehingga menyebabkan gigi kita tuh bersih. Kalau gigi bersih itu tidak menyebabkan radang pada gusi. Juga kalau gigi yang bersih itu tidak cepat menyebabkan gigi itu menjadi bolong, jadi lubang. Jadi kita maksimal untuk membersihkan gigi kita dengan cara apa? Kita bisa sikat gigi secara teratur. Terus kita juga boleh menggunakan obat kumur. Terus kemudian kalau misalnya gigi kita mulai berlubang,
itu jangan ditunggu sampai sakit atau punya keluhan. Kalau kita bilang, oh gigi kita berlubang, segera ditambal supaya tidak besar. ke klinik gigi. Kalau gigi kita lubangnya kecil, terus kita tambal, selesai. Dia akan bagus sampai lama. Tapi kalau lubang itu sudah dari kecil dibiarin, akhirnya jadi besar, apalagi kena saraf, itu ke dokter giginya nggak cuma sekali. Satu gigi aja perawatan gigi itu bisa sampai 5 kali, kalau belum sembuh 6 kali gitu. Tapi kalau gigi itu kita lihat, oh sudah bolong, gigi saya sudah bolong, ditambal, itu pasti ke depannya itu dia nggak akan kena saraf, nggak akan sakit, dan cuma sekali kunjungan udah selesai, sudah langsung ditambal untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau kita membiarkan diri kita sampai sakit gigi dulu, nah itu ke dokter giginya bisa bolak-balik. Kadang-kadang kan ada pasien gini, males banget ke dokter gigi itu nggak cuma sekali, bolak-balik sampai 6 kali, 7 kali. Sebenarnya salah pasiennya sendiri gitu. Kalau pasien ya, datang dok, yang dalam keadaan kalau pasien dalam keadaan sudah sakit baru datang, apalagi infeksi, ada abses, atau terus giginya itu sudah bolong sampai kena saraf, itu tidak mungkin nggak mungkin dokter datang langsung harus sembuh hari itu juga kan, nggak, harus dikasih obat, saraf giginya dibersihkan, harus dibuat steril. Nah, untuk proses seperti itu sampai gigi nggak sakit itu melalui tahap-tahap yang bisa sampai beberapa kali datang gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau mau tidak terlalu sering ke dokter gigi, satu itu pembersihan giginya maksimal. Yang kedua, kalau ada keluhan tentang gigi, misalnya giginya bengkak atau giginya mulai berlubang, karang giginya mulai banyak, nah itu langsung ke dokter gigi dibersihkan. Jadi dari itu akan menyebabkan untuk terjadi hal-hal yang lebih berat. Sehingga 1 kali kunjungan selesai, nggak akan bolak-balik sampai bosen. Dan apalagi kondisi seperti ini ya, jadi kita memang harus lebih ini prepare ke diri kita sendiri. Tapi kalau memang ada yang kalau sudah ada bolong, jangan tunggu sampai sakit. Apalagi kalau sudah sampai nggak bisa tidur, itu pasti nggak bisa sekali datang, itu bolak-balik harus dibuat sampai giginya bagus dulu baru bisa ditambal. Oke, baik dok. Jadi boleh aku simpulkan nih dok mengenai pembicaraan topik kita hari ini nih. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu memang erat kaitannya dengan menjaga kesehatan tubuh secara umum ya dok ya. Jadi gigi yang sehat, yang terawat baik itu sangat membantu kita dalam proses pengunyahan makanan dan juga tentu untuk berfungsi estetis penampilan diri kita sendiri ya dok ya. Betul. Oleh karena itu jaga kesehatan gigi dan mulut mutlak dilakukan. Jadi tidak hanya untuk mom semua nih, moms dan daddy semua, tapi juga penting untuk anak-anak. Kita kenalkan betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak seusia dini mungkin ya dok ya. Dan ini juga penting peranan kita sebagai orang tua dimulai untuk mengajarkan menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan atau sebelum tidur ya dok ya. Dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak untuk tidak takut pergi ke dokter gigi. Nakut-nakutin anak-anak. Nakutin dan mengancam ya, Mom. Oke dok, silakan nih apa yang ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita akhiri live session kita kali ini dokter, silakan. Udahlah, ya sehat selalu dalam masa pandemi ini, semuanya jaga kesehatan, apalagi untuk anak-anak kita tetap di rumah aja, lebih safe ya. Oke, sehat baik. Selalu. Sehat selalu. Saya mewakili MMA Preschool Kelapa Gading mengucapkan terima kasih banyak Dr. Lely, terima kasih banyak untuk seluruh tim Dance Smile atas kesediaan waktunya hari ini. Terima kasih, banyak ilmu banget nih yang kita dapat ya Moms ya. Udah juga penjelasan dokter-dokter mengenai penyakit-penyakit gigi pada anak-anak. Terima kasih banyak Dr. Lely. Semoga nanti suatu saat kita bisa ketemu langsung lagi ya dok ya. Dan pastinya datang ke MMA Preschool Kelapa Gading lagi untuk mengecek kesehatan gigi anak-anak kami. Oke, terima kasih dokter. Sukses terus ya dok.
Sehat selalu. Dokter, terima kasih banyak. Oke, Moms. Terima kasih sudah menyaksikan IG Live kami hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi dengan IG Live MMA Preschool Kelapa Gading dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih sudah join dan juga terima kasih sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Jangan lupa ya Moms, MMA Kelapa Gading, kita juga masih membuka pendaftaran penerimaan murid baru untuk di tahun ajaran ini. Kami buka untuk dari usia 1 sampai 5 tahun. Silakan Mom bergabung dan mendaftar di kami. Dan dapatkan special price dan promo. Oke, terima kasih semua. Stay safe, stay healthy, and always be positive. Terima kasih, MMA Preschool, where the children learn with love. Bye semua.